Terungkap fakta asisten rumah tangga ART Ferdi Sambo Susi sudah tidak pulang ke tempat tinggalnya di Wonosobo, Jawa Tengah selama 1 tahun lebih. Hal itu diungkapkan oleh suami Susi, Kujaini atau yang akrab dipanggil Jenny, di rumahnya di Desa Tegas Wetan, Kecamatan Kepil, Wonosobo, Jawa Tengah pada Rabu 2 November. Jenny terhitung jarang berkomunikasi dengan Susi karena kendala koneksi internet. Pasalnya rumahnya Jenny berada di pegunungan dengan jarak 1 jam lebih dari pusat ke Hotel Wonosobo. Terakhir kali berkomunikasi dengan Susi yakni sebelum persidangan, yakni pada Selasa 1 November 2022. Jenny mengaku kaget istrinya menjadi saksi dalam kasus yang menjerat majikannya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Saat berkomunikasi pun Susi juga tak menceritakan mengenai kasus tersebut kepada keluarga. Susi hanya menanyakan kabar anak-anak dan mengirimkan uang Rp500.000. Jenny mengungkapkan istrinya telah bekerja di rumah Ferdi Sambo sejak 3 tahun lebih sebagai ART. Selama itu istrinya memang terbilang jarang pulang kampung. Jenny berharap istrinya dapat kembali bertemu dengan kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Sementara itu Jenny juga menceritakan anak pertamanya enggan berangkat ke sekolah seusai Susi muncul di persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Berita tentang ibunya ini tampak sampai di telinga kedua anaknya yang masih sangat lugu. Sebagai seorang ayah, Jenny begitu sedih melihat anaknya yang sampai tidak ingin masuk sekolah setelah adanya berita mengenai istrinya itu. Ia jadi khawatir dengan masa depan kedua anaknya. Ia berharap istrinya bisa berkata jujur dan tidak usah takut dengan hukum. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, Kuat Ma'ruf membantah keterangan yang disampaikan Pera Simanjuntak terkait ancaman pembunuhan kepada Brigadir J. Kuat mengaku dirinya tidak pernah mengancam membunuh jika Brigadir J naik ke lantai 2 di rumah Magelang, Jawa Tengah. Hakim pun langsung memperingatkan Kuat. Padahal Pera tak pernah menyebutkan nama Kuat soal ancaman itu. Hal ini diungkap Kuat dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 2 November. Setelah para saksi memberikan keterangan lantas Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa mempersilakan Kuat Ma'ruf memberikan tanggapan. Mulanya Hakim Imam menanyakan kepada Kuat, apakah keterangan para saksi dari keluarga Brigadir J benar, sebagian benar, salah, sebagian salah atau tidak tahu sama sekali. Lantas Kuat menjawab, ada yang tidak tahu, ada yang benar dan ada yang salah. Kuat membantah keterangan keras Pera Simanjuntak yang menyebut ada ancaman jika Brigadir J naik ke lantai 2 di rumah Magelang. Diungkap dirinya tidak pernah mengancam Brigadir J, namun sanggahan Kuat itu langsung diperingatkan Hakim Imam. Hukum mengatakan bahwa Pera Simanjuntak tidak pernah secara langsung menyebut nama Kuat Ma'ruf. Menurut Hakim, Pera hanya menuturkan Brigadir J diancam jika naik ke lantai 2 rumah Magelang. Mendengar penjelasan dari Hakim, Kuat Ma'ruf pun lantas mengiyakan. Dalam sidang lanjutan dengan terdakwa AKP Irfan Widianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 3 November, terungkap kejadian Ferdi Sambo sempat menangis selesai membunuh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu diungkapkan oleh ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplangit saat bersaksi. Saat itu Ridwan Soplangit menyatakan bahwa Ferdi Sambo menelpon sopir pribadi sekira pukul 17.35 waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022. Selanjutnya Sambo menyuruh sopir pribadinya mengatakan kepada dirinya harus menghadap Ferdi Sambo di rumah dinas. Ridwan kemudian langsung menuju ke rumah dinas Duren Jaksel untuk menghadap Sambo. Di lokasi Ridwan mengaku melihat langsung ada jenazah berada di dalam posisi telungkup di lantai dengan kepala menoleh ke kiri. Jenazah tergeletak di bawah tangga dan juga melihat adanya retakan cermin lubang bekas tembakan di dinding dekat tangga. Kemudian selongsongan peluru dan satu senjata api. Namun Ridwan mengungkapkan saat itu Ferdi Sambo mengaku tak melihat adanya peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae.
Kepada Ridwan, Ferdi Sambo kala itu menunjuk ke arah pintu kamar lalu menyebut istrinya Putri Chandrawati dilecehkan di kamar tersebut. Sambo kemudian juga menyebut Brigadir J melecehkan Putri di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Ridwan, Ferdi Sambo memukul tembok dengan keras lalu menyandarkan kepalanya di tembok. Sambo juga tampak berkaca-kaca seperti ingin menangis. Setelah itu Ridwan Sop Langit lantas memohon izin memanggil tim ke TKP. Ferdi Sambo diketahui merupakan tersangka atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Pembunuhan berencana tersebut menetapkan 4 tersangka lain, yakni Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Asisten rumah tangga atau ART Ferdi Sambo Derianto alias Kadir dianggap telah berbohong saat memberikan keterangan soal CCTV di rumah dinas yang ada di Duren 3. Hal ini bermula dari jaksa yang menanyakan soal jumlah dan kondisi kamera CCTV di rumah Ferdi Sambo dalam sidang pada Kamis 3 November. Jaksa merasa curiga dengan kesaksian Kadir yang dinilai tidak masuk akal karena lancang masuk ke kamar Putri Chandrawati untuk mengecek DVR. JPU mencecar Kadir soal keberadaan CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo. Untuk diketahui, Kadir memberikan keterangan dalam persidangan atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria untuk kasus obstruction of justice. Kadir menerangkan di rumah tersebut terdapat 8 CCTV yang tersebar di kamar, ruang keluarga, garasi hingga taman. Lalu Kadir pun menyatakan bahwa kamera DVR CCTV tersebut telah dalam kondisi mati sejak 15 Juni 2022. Kadir mengaku dirinya tahu lantaran memeriksa langsung DVR CCTV di kamar Putri Chandrawati saat itu yang melihat adanya tulisan no sinyal dalam layar. Menanggapi hal itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyatakan bahwa kesaksian Kadir itu tidak masuk akal. Sebab Kadir tidak mungkin memeriksa DVR CCTV lantaran berada di kamar Putri Chandrawati. Kadir yang menanggapi pertanyaan jaksa dengan sedikit tertawa, kemudian mendapat teguran. Menurut jaksa, adik Putri saja tidak bisa melihat CCTV tersebut. Namun Kadir justru sebaliknya. Kecurigaan jaksa bertambah lantaran Kadir menjawab pertanyaan dengan cepat dan detail. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Dirianto Al-Qodir, menceritakan kronologi dirinya saat membersihkan bercak darah Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua setelah insiden pembunuhan terjadi 8 Juli 2022 lalu. Saat dihadirkan pada persidangan lanjutan perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice, kasus kematian Brigadir Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 3 November 2022, Qodir mengatakan dirinya membersihkan darah Brigadir Yosua memakai serokan, lalu darah tersebut dibuang ke kamar mandi rumah dinas Ferdi Sambo. Setelah itu, Qodir pun melakukan pembersihan terakhir menggunakan kain lap. Kemudian Qodir juga diminta untuk membersihkan pecahan beling dan tembok di sekitar lokasi tewasnya Brigadir Yosua. Qodir mengatakan ia disuruh oleh seseorang untuk membersihkan darah Brigadir Yosua, namun Qodir mengaku tidak mengetahui orang yang menyuruhnya tersebut. Kemudian dalam persidangan kali ini, Qodir juga dicecar terkait CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo, yang menurut Qodir temuan CCTV pada saat kejadian mati. Sebelumnya saat menjadi saksi dalam persidangan yang digelar Senin 31 Oktober 2022 lalu untuk terdakwa Barada Richard Eliezer alias Baradae, Qodir mengakui ia yang membersihkan bercak darah Brigadir Yosua. Qodir mengaku saat kejadian pada 8 Juli 2022 lalu ia mendengar suara tembakan dari dalam rumah dinas Ferdi Sambo. Kaget mendengar suara letusan senjata api, Qodir lantas berlari keluar rumah dan menanyakan perihal suara tembakan tersebut ke ajudan Ferdi Sambo Ajar Romer. Namun tidak ada jawaban. Lalu Qodir masuk ke rumah dinas Ferdi Sambo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat dan mengaku melihat banyak orang di sekitar lokasi kejadian, namun tidak melihat jenazah dari Brigadir Yosua. Qodir mengaku membersihkan bercak darah di sejumlah titik di rumah dinas Ferdi Sambo, yakni di depan kamar mandi,
kemudian di bawah tangga dan di ruang tengah. Setelah membersihkan bercak darah tersebut, Kodir lalu merapikan kamar Putri Chandrawati yang menurut Kodir berantakan. Kemudian Ferdy Sambo dalam keterangannya pada sidang Selasa 1 November 2022 kemarin mengungkapkan bila Kodir memang bertugas menjadi asisten rumah tangga di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ferdy Sambo menegaskan apabila Kodir hanya bertugas di rumah dinasnya saja. Kodir tidak bertugas di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya ya, agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya.